Identitas terbongkar. Jejak oknum supporter yang hina Beckham Putra siap-siap di blacklist. Di saat ribuan supporter bersatu merayakan kemenangan timnas Indonesia, satu aksi dari sejumlah oknum justru menjadi sorotan nasional. Sosok yang terekam melakukan gestur tidak pantas kepada Beckham Putra kini menjadi perbincangan luas. Identitasnya memang belum diumumkan secara resmi, tetapi jejak aksinya sudah viral kemana-mana. Pertanyaannya, apakah ini hanya ulah satu orang atau cerminan masalah yang lebih besar di sepak bola Indonesia? Selasa malam, 9 Juni 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan penting 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday. Ribuan pendukung larut dalam euforia, bendera merah putih berkibar, nyanyian dukungan menggema dari berbagai sudut stadion. Dan suasana malam itu seharusnya menjadi momen kebanggaan bersama. Namun di tengah perayaan tersebut, muncul sebuah insiden yang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Saat para pemain timnas berkeliling lapangan untuk menyapa penonton, gelandang muda Indonesia, Beckham Putra, tiba-tiba menjadi sasaran tindakan yang dianggap tidak pantas dari seorang penonton di tribun. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria berkaos hitam dan mengenakan topi melakukan gestur provokatif ke arah Beckham. Situasi kemudian memanas ketika Beckham terlihat merespons dan mendekati area tribun. Beruntung, rekan setimnya, Kevin Dix, segera menghampiri dan membantu meredakan suasana sehingga tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, yang membuat publik semakin geram. Ketika aksi tersebut direkam oleh penonton lain, oknum itu disebut sempat menunjukkan sikap agresif dan berusaha menghalangi proses perekaman. Dalam hitungan jam, rekaman video itu langsung menyebar luas dan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan, mengapa seorang pemain yang sedang membela timnas Indonesia justru mendapat perlakuan seperti itu dari sesama pendukung sepak bola Indonesia? Nama Beckham Putra sendiri bukan sosok asing. Pemain kelahiran Bandung itu merupakan salah satu gelandang muda berbakat yang selama ini menjadi andalan klub maupun timnas. Ia juga pernah menjadi bagian penting dalam keberhasilan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Pencapaian bersejarah yang mengakhiri penantian panjang selama puluhan tahun. Karena itu, banyak pihak menilai bahwa apapun latar belakang klub seorang pemain, ketika ia mengenakan lambang Garuda di dada, dukungan seharusnya datang dari seluruh elemen supporter tanpa pengecualian. Sejumlah pengamat sepak bola menduga insiden ini masih berkaitan dengan rivalitas antar klub yang terbawa ke level timnas. Yang gua heran, kok bisa ada yang masih terbawa persaingan klub sementara momennya yang dilihat itu adalah lagi membela negara gitu. Kalian tuh bisa nggak ya bedain gitu? Kapan pemain itu kalian provokasi, kapan harus kalian dukung gitu.
Ini nggak sehat nih. Ini nggak sehat menurut gue. Tapi kayaknya cuma mungkin 1-2 orang ya. Nggak banyak mungkin ya. Tapi selalu ada gitu. Yang gue bingung selalu ada gitu. Ini hal-hal yang betul-betul bisa menghancurkan sepak bola. Kalian tahu sampai Kevin Dix aja narik Beckham dan kecewa dengan perlakuan itu. Mungkin dia kaget, masih ada nih yang begini gitu. Terus maunya kalian apa? Main bagus juga salah, main jelek apalagi. Nah, orang-orang ini kayaknya kalau udah ngincer 1-2 pemain yang mainnya nggak bagus ya, bermain di luar performnya, itu senang, seolah-olah ada bahan gitu untuk dihajar. Kan ini ngawur namanya. Tolong dibedain gitu. Memang orang yang bisa membedakan kapan persaingan itu muncul, kapan harus mendukung, kapan harus menyatukan dukungan semua, itu orang-orang yang memang secara kecerdasan, yang secara pendidikan mungkin lebih baik ya, mungkin. Jadi ternodai sebenarnya perkembangan dan progres timnas itu gitu. Jadi gue berharap sih ke depan mudah-mudahan berkurang, meskipun gue agak pesimis karena oknum ini sebenarnya ada juga masalah itu memang muncul dari dirinya sendiri yang memang tidak mau berubah gitu. Dugaan tersebut semakin ramai dibahas di media sosial. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang memastikan latar belakang sebenarnya dari pelaku. Di tengah derasnya perhatian publik, Beckham Putra memilih memberikan respons yang cukup menyejukkan. Melalui akun media sosialnya, ia menuliskan kalimat singkat dalam bahasa Sunda. Moal mundur salengkah pun, artinya tidak akan mundur selangkah pun. Kalimat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat kuat. Di tengah sorotan dan tekanan yang muncul, Beckham memilih tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pemain timnas Indonesia. Sementara itu, PSSI juga bergerak cepat menanggapi kejadian ini. Federasi menyatakan penyesalan atas insiden tersebut dan memastikan akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Rekaman CCTV stadion disebut akan menjadi salah satu bahan investigasi untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat. Bahkan, muncul kemungkinan pemberian sanksi berupa larangan masuk stadion pada pertandingan. Timnas di masa mendatang, apabila identitas pelaku berhasil dipastikan dan terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan. Di sisi lain, pesan menarik justru datang dari berbagai tokoh supporter. Banyak yang mengingatkan bahwa rivalitas klub memang bagian dari sepak bola. Tetapi ketika timnas bermain, semua perbedaan seharusnya ditinggalkan untuk sementara. Karena pada akhirnya, para pemain yang berada di lapangan tidak sedang membela klub masing-masing. Mereka sedang membawa nama Indonesia. Insiden ini menjadi pengingat bahwa perkembangan sepak bola tidak hanya soal kualitas pemain dan prestasi di lapangan, kedewasaan supporter juga menjadi bagian penting yang menentukan masa depan olahraga ini. Kini publik menunggu hasil investigasi yang dijanjikan. Apakah identitas oknum tersebut benar-benar akan terungkap? Apakah sanksi tegas akan diberikan? Yang jelas, satu hal sudah terlihat. Beckham Putra memilih tetap berdiri tegak dan fokus membela merah putih. Dan mungkin itulah jawaban terbaik atas semua perhatian yang tertuju kepadanya saat ini. Bismillah, ini kan orangnya guys, namanya Ihsan. Ya, gue udah pegang WA-nya. Tapi gue masih nunggu kabar dari Kang Adi. Ya, gue sih berharapnya mungkin dari manajemen aja yang ngurusin gitu. Jadi profesional. Bismillah, guys. Alhamdulillah dapat update informasi mengenai perusahaan Ihsan ini bekerja dan juga di outsource di rumah sakit gitu ya. Sebagai apa, shiftnya bagaimana, udah dapat informasinya. Alhamdulillah ya, sudah gue berikan ke manajemen Persib dan juga ke ketum Viking ya. Jadi biarkan mereka yang lanjut aja, kalau gue hanya cari informasi aja. Ya thank you banget untuk teman-teman yang udah mau share informasi mengenai hal ini, karena ini bukan mengenai supporter lagi gitu ya. Dan gue pengen ngajak teman-teman itu nggak nembak ke salah satu supporter, karena menurut gue dia bukan supporter gitu. Dia bukan supporter A, B, C, bukan. Dia emang orang nggak paham bola gitu ya, nggak paham perbedaan gitu ya.
Jadi gue pengen jangan memperkeruh suasana, ya, jangan memperkeruh suasana. Jadi kita nggak usah nembak supporter lain, karena supporter lain pun ya, Jackmania, Aremania, Boboto, Bonek, nggak ada yang setuju sama ini gitu loh, nggak ada yang setuju sama ini gitu ya. Jadi kita nggak usah nembak, oh dia ini gitu. Walaupun gue tahu dia siapa dan gue nggak pernah nyebut dia siapa, karena menurut gue dia bukan bagian dari suatu supporter, ya. Baru kalau Fik.